Assalamualaikum Bu Marki, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dewi, Alhamdulillah kabar baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Bagaimana ini Bu Marki? Apakah Eh, ada yang mau disampaikan Bu? ya ini Bu, saya ada sedikit yang mau dibicarakan. Maaf mengganggu, apakah Bu Dewi ada waktu? Bolehkah saya berbincang sekarang? Ya Bu, tentu saja boleh. Nah, apa yang Bu Marki harapkan Bu dari perbincangan kita nantinya Bu? Begini Bu, saya ingin menemukan solusi ini dari permasalahan saya. Siapa tahu nanti setelah saya cerita dengan Bu Dewi, nanti saya mendapatkan solusinya. Gitu Bu. Oh iya, memangnya ini Bu Marki sedang ada masalah apa Bu? Eh, ini Bu, di kelas saya biasa. Jadi begini, saya tuh punya satu siswa yang mengikuti pelajaran itu kayak tidak bersemangat gitu loh Bu. Tugas itu tidak dikerjakan. Jadi anaknya gimana ya? Anaknya diem aja seperti itu. Oh, baik Bu. Berarti ada muridnya Bu Margi itu yang nggak semangat belajar, nggak fokus, cuma diem saja di kelas begitu nggih Bu? Nah, Oke, apakah sebelumnya Bu Margi sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini Bu? sudah Bu. Saya itu sudah memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan penyebabnya apa, mengapa kok dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya, terutama itu pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Hmm, Gitu. berarti sudah pernah ditanyakan nggih Bu, ditanyakan mengapa anak ini kok sering tidak fokus dan ternyata memang ada masalah di bahasa Indonesia terutama nggih Bu. Lalu menurut Ibu mengapa Bu kok dia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia itu sebabnya apa nggih Bu? Kemarin itu setelah saya tanya anaknya itu belum mau menjawab Bu. Hmm. Tetapi di kelas saya amati anak tersebut itu ternyata ketika pelajaran bahasa Indonesia tidak mau atau kurang suka, itu karena teks dalam bahasa Indonesia itu terlalu panjang. Hmm. Sebetulnya tidak hanya bahasa Indonesia sih Bu. Ya. Nah, dia itu membacanya itu tidak mau gitu loh karena teksnya panjang, dia malas untuk membaca. Kemudian ya berdasarkan pengamatan saya sih itu, Bu. Oh, jadi itu alasannya tuh mungkin anaknya kurang suka dengan bacaan-bacaan yang terlalu panjang, Betul. malas untuk membaca, begitu nggih, Bu? Nah, Oke. kira-kira menurut Bu Mardi, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan ada pada siswa Bu Mardi itu? Tentu saja saya menginginkan murid yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya Bu, karena membaca itu kan juga salah satu kunci utama dalam pelajaran ya Bu. Jadi saya menginginkan anak itu suka membaca, kemudian mereka juga memahami seperti itu Bu. Iya, sepakat Bu dengan pendapat Bu Margi, kalau membaca itu menjadi kunci utama dalam pembelajaran ya Bu. Nah, kalau begitu apa yang apakah ada yang bisa Bu Margi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini terutama pada kegiatan membaca nih Bu? Hmm, begini Bu, mungkin yang saya amati ketika pelajaran atau pembelajaran seperti itu, mereka itu kurang tertarik ya Bu, karena saya mungkin penerapan metode pembelajarannya yang kurang menarik. Jadi saya mungkin akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan anak tersebut. Mungkin ada sedikit ice breaking yang membuat mereka akan kembali tertarik dengan pembelajaran itu, Bu. Oh iya Bu, bagus Bu. Ada ice breaking, menarik pembelajaran anak. Nah, baiklah Bu. Jadi apa kira-kira sudah ada metode yang pernah berhasil Bu Margi lakukan di kelas sebelumnya?
Menurut saya pernah Bu melakukan itu Bu. Begini Bu, saya pernah melakukan ice breaking dengan melaksanakan pesan berantai atau kalimat berantai. Jadi waktu itu siswa itu saya kelompokkan Bu Dewi. Saya kelompokkan beberapa anak, kemudian mereka membaca buku bacaan. Ya, karena membaca itu kan tidak bahasa Indonesia aja ya Bu ya, Iya. tapi pelajaran lain. Nah, itu dengan membaca tersebut saya ambil satu kalimat di situ. Yang saya ambil satu kalimat, saya berikan ke anak yang pertama dalam kelompok tersebut. Akhirnya saya ngomong, coba lanjutkan kalimat dari Bu Margi, pesan berantai ini dilanjutkan. Nah, dengan cara itu anak tertarik Bu, dan itu sedikit membantu gitu. Menurut Iya. saya itu sudah membantu sekali Bu. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, dalam pelajaran IPAS maupun yang lain itu bisa menggunakan ice breaking seperti itu Bu Dewi. Iya, luar biasa sekali Bu Margi. Berarti sudah menerapkan metode menggunakan ice breaking yang tentunya dikaitkan dengan materi ya Bu. Tadi Iya. ada pesan berantai. Nah, jika kita atau Ibu Margi berikan rating itu antara angka 1 sampai 10, menurut Bu Margi, seberapa besar tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat pembelajaran pada siswa Bu? Saya kira sudah di tingkat 8 atau 9 ya Bu, karena sebelum saya melaksanakan ice breaking seperti itu, minat baca anak-anak itu masih rendah. Tetapi ketika saya melaksanakan pesan berantai, kemudian kalimat bersambung, itu anak-anak semakin tertarik untuk melaksanakan. Jadi menurut saya sudah ada di 8 sampai 9 sih Bu. Bagus, Bu. Nah, selanjutnya dengan apa nih rencana Bu Margi yang akan dilakukan dan bagaimana nanti langkah-langkahnya, Bu? Mungkin gini ya Bu, mungkin saya dalam pembelajaran itu harus bervariasi mungkin Bu. Metode pembelajaran yang saya lakukan harus bervariasi. Dan kemudian saya juga selain melaksanakan pembelajaran yang tidak monoton ya karena variasi, mungkin saya juga akan menyisipkan ice breaking yang menarik untuk anak-anak. Seperti yang tadi saya utarakan pesan berantai. Kemudian saya juga itu Bu, akan memotivasi mereka. Ada kalimat-kalimat afirmasi untuk mereka tetap semangat dalam belajar. Mungkin itu Bu Dewi. Oh iya, saya juga setuju sekali tadi dengan jawaban Bu Margi. Selain ice breaking juga ada pesan afirmasi positif ya Bu yang diberikan kepada anak untuk menumbuhkan motivasi-motivasi dalam diri anak ketika mengikuti pembelajaran Bu. Langkah dan Oke. rencananya tepat sekali Bu Margi. Nah, kemudian menurut Bu Margi ini nantinya siapa yang akan bisa membantu Bu Margi dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana Bu Margi tadi? Untuk rencana yang saya lakukan tadi, mungkin saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat mungkin Bu. Dan juga saya sama anak-anak itu terbiasa untuk terutama untuk ice breaking saya selalu anak-anak kan sudah besar ini ya Bu ya. Iya, Jadi betul Bu. mereka kan media sosialnya juga sudah melebihi kita. Iya. Jadi untuk menumbuhkan itu memotivasi mereka jadi saya sepertinya butuh berkolaborasi dengan rekan sejawat juga dengan peserta didik Bu. Iya, Gitu. iya Bu, sepakat juga nih. Jadi anak-anak memang di kelas 6 itu apa namanya pengetahuan tentang teknologinya itu sudah mahir gitu ya Bu. Nggih. Dengan memberikan atau melibatkan peserta didik ikut memimpin ice breaking itu juga mungkin akan bisa menumbuhkan motivasi belajar anak ya Bu. Nah, kira-kira Bu, berapa lama Bu waktu yang dibutuhkan Bu Margi nanti untuk melakukannya? Sepertinya sih tidak lama, Bu. Saya akan segera ini, biar anak-anak juga segera termotivasi untuk belajar, kembali untuk tertarik untuk belajar di kelas, seperti itu, Bu. Baik Bu. Nah, kapan Bu Bu Margi ini bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu?
Eh, Waktunya mungkin secepatnya ya Bu. Secepatnya saya akan menerapkan pembelajaran itu karena siswa itu harus mendapatkan hak belajar mereka ya Bu, sehingga terlaksana tujuan pembelajaran kita itu bisa tercapai dengan baik. Itu ya Bu Dewi. Iya, setuju Bu. Jadi sesegera mungkin ya Bu untuk bisa Nggih. dilaksanakan. Nah, setuju nih dengan rencana Ibu yang akan segera memulai aksinya ya Bu. Kemudian Ibu, komitmen yang seperti apa nanti yang akan Bu Margi lakukan supaya rencana ini tuh bisa berjalan dengan baik Bu? Eh, Baik Bu, saya akan komitmennya sepertinya ini saya harus konsisten ini Bu. Saya harus konsisten untuk melaksanakan pembelajaran bervariasi, kemudian saya juga harus konsisten untuk terus mengupdate informasi seperti itu. Dari rekan sejawat mungkin dengan berbagi praktik baik ya Bu Dewi. Nanti saya akan konsisten dengan rekan sejawat untuk memulai kegiatan tersebut. Kemudian juga di kelas mungkin bisa menerapkan pembelajaran dengan berbagai metode dan daya belajar yang disesuaikan dengan murid saya. Itu mungkin Bu. Baik Ibu. Nah, komitmen yang luar biasa nih Bu. Konsistensi memang kita butuhkan ya Bu demi adanya perubahan walaupun sedikit, yang penting kita konsisten. Nah, nanti kita yakin akan ada perubahan yang signifikan ya Bu dan bisa mengatasi permasalahan kita. Nah, baik Ibu, apakah ada Bu dukungan dari pihak-pihak lain Bu yang mungkin Bu Margi butuhkan untuk bisa melaksanakan rencana ini Bu? Kalau dukungan dari pihak lain jelas Bu. Kalau di sekolah itu dukungan sarana prasarana serta dukungan dari rekan sejawat itu saya dapatkan dengan baik. Dan juga mungkin ya itu tadi secara internal dari diri saya yang saya harus selalu konsisten dalam menjalankannya. Itu Bu Dewi. Iya. Alhamdulillah kalau misalnya ini ya Bu sudah ada dukungan dari eksternal dan juga internal kita nih Bu. Nah, semangat nih Bu Margi. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan permasalahannya bisa teratasi lebih jelas dan terarah lagi ya Bu. Bagaimana perasaan Bu Margi setelah kita berbincang Bu sejenak tadi? Wah, Masya Allah Bu, saya senang banget. Saya senang sekali dan lega mendapatkan teman sharing pada sore hari ini dengan Bu Dewi. Saya merasa senang. Kemudian tadi juga saya telah menemukan solusi dalam diri saya yang saya harus juga konsisten. Nah itu yang harus saya tepati ya Bu ya dari perbincangan kita hari ini. Wah, terima kasih sekali Bu Dewi sudah menemani saya sharing. Iya Ibu, syukurlah Bu. Kalau begitu tetap semangat Bu Margi. Jangan sungkan-sungkan untuk bercerita dan sharing dengan saya ya Bu. Jika nanti ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, silahkan bisa sharing-sharing bersama lagi. Tetap semangat ya Bu, demi peserta didik kita dan demi pendidikan di Indonesia juga ya. Terima kasih Bu Dewi atas bantuannya. Terima kasih juga Bu Margi, tetap semangat. Assalamualaikum Bu Margi.